Halo, neraca hidup menyapa. Omsetnya puluhan juta, cicilannya lancar, hidupnya terlihat mewah. Ada PCX, ada rumah, ada iPhone terbaru. Sampai suatu hari dia sadar, ternyata dia bukan kaya, tapi dia sedang menggali hutang yang akan menelannya sendiri. Oke, selamat malam teman-teman neraca hidup semua yang mungkin sedang merayakan kemerdekaan Indonesia ini. Pas di tanggal 17 Agustus, saya juga ucapkan selamat untuk kemerdekaan negara kita tercinta. Meskipun dengan banyak dinamikanya yang sekarang ini terjadi. Kita doakan bersama-sama semoga negara kita tercinta selalu aman dan nyaman untuk kita singgahi, untuk tetap kita berkarya bersama. Oke, kali ini kita akan bercerita tentang si Galih ini. Galih yang nekat buka usaha bakso, kios bakso, dengan cara yang mungkin kita semua tahu, cara yang sama-sama kita lakukan, yaitu mencari modal dengan hutang untuk usaha. Oke, kita simak, tapi sebelumnya monggo di subscribe dulu biar channel ini terus berkembang. Beberapa tahun kemarin, ya kurang lebih mungkin 4 tahunan yang lalu, Galih memberanikan diri membuka usaha bakso di kota kecil tempat tinggalnya. Modalnya bukan dari tabungan, melainkan pinjaman bank ini. Dia menghitung modal kerja, cicilan pokok, bunga, omset, HPP, dan arus kas dengan cukup serius. Alhasil, warung baksonya berdiri dan ternyata lumayan ramai untuk sekelas bakso yang baru buka. Ternyata promonya berhasil dan rasanya enak. Setiap hari ada saja pelanggan yang datang. Galih mulai berpikir, kalau omset terus naik, utang ini bukan jadi masalah. Justru hutang bisa menjadi leverage untuk membangun aset dan menghasilkan cash flow. Nah, suatu malam istrinya bertanya, ini Galih itu keluarga baru ya, baru menikah dengan istrinya itu sekitar 1 tahun sebelumnya dan memang belum dikaruniai momongan. Jadi masih semangat-semangatnya ini untuk mencari uang. Istrinya berkata, "Mas, kamu berani juga ya buka usaha pakai uang bank." Galih tersenyum. Ya, beginilah dek, kita memang harus nekat. Kalau nggak nekat, ya kita justru yang akan tertinggal dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Kamu tinggal duduk manis, support aku dari belakang, dan kita berjuang bersama-sama. Yang penting bukan sekedar berhutang. Yang penting aku juga harus tahu kemampuan bayar. Cicilan jangan sampai menghancurkan arus keuangan kan, dek. Dari keuntungan yang masuk, sebagian diputar kembali menjadi modal usaha, sebagian untuk membayar kewajiban, dan sisanya menjadi keuntungan. Tapi ingat, hutang produktif hanya masuk akal kalau mampu menghasilkan arus kas yang sehat. Ini sebenarnya formula yang umum dan dia sepertinya baru menemukan itu dan merasakan manfaatnya pada saat mulai usaha baru. Masalahnya ketika bisnis mulai terlihat berhasil, muncul godaan baru. Nah, ini yang biasanya kita sebut sebagai inflasi gaya hidup. Galih mulai merasa, kalau usaha saya mampu membayar cicilan bank, berarti saya juga mampu mengambil cicilan yang lain. Dan dari sinilah perjalanan finansial Galih mulai berubah. Memasuki tahun pertama, usaha bakso Galih semakin dikenal. Penghasilannya memang belum membuatnya kaya, tetapi cash flow bulanannya terlihat cukup kuat. Suatu hari dia melihat iPhone terbaru seri tertinggi dengan harga sekitar 24 jutaan kala itu. Galih langsung tertarik. Ini kalau dicicil sebenarnya cuma beberapa juta per bulan ya, katanya kepada istrinya.
Istrinya pun bertanya, "Mas, memangnya perlu? Itu HP yang kamu pakai pun masih bagus kok." Galih menjawab, "Ya bukan perlu-perlu banget sih, Dek. Tapi sekarang kan zamannya sudah canggih. Ini fitur-fitur yang ada di iPhone terbaru ini bisa mendukung kerja kita loh. Bisa untuk promosi, bisa untuk konten. Pokoknya memang mumpuni ini. Jadi pasti membantulah si iPhone ini." Akhirnya Galih mengambil iPhone tersebut dengan skema cicilan. Di atas kertas, semuanya terlihat aman. Ada cicilan usaha, lalu ada cicilan gadget. Galih mulai merasakan efek psikologis. Ketika pendapatan meningkat, gaya hidup pun ikut meningkat. Standar hidup ikut naik. Nah, yang sebelumnya dianggap mewah, perlahan berubah menjadi sesuatu yang terasa normal bagi dia. Dulu lihat harga 24 juta saja pusing ya, kata Galih sambil tersenyum. Sekarang tinggal tanda tangan cicilan, beres. Namun ada satu hal yang mulai dilupakan Galih. Kemampuan membayar cicilan tidak selalu sama dengan kemampuan membeli. Ketika membeli barang secara kredit, dia harus menghitung total biaya, bunga, tenor, biaya administrasi yang hilang, dan dampaknya terhadap cash flow-nya sendiri. Karena cicilan pertamanya lancar, Galih merasa kepercayaan dirinya semakin tinggi. Dan kalau satu cicilan bisa dibayar, kenapa tidak mencoba cicilan berikutnya? Tidak lama kemudian Galih mulai merasa motornya sudah tidak cocok dengan gaya hidup barunya. Memang inilah manusia. Dia kemudian melihat Honda PCX yang dibawa oleh temannya. Dan dia tertarik mengambilnya secara kredit juga. Ini PCX adalah salah satu motor dengan kasta tertinggi di Honda ya. Dan harganya, wah luar biasa. "Bagus kan, Leh?" kata temannya. Galih menjawab, "Ya bagus sih, apalagi kalau cicilannya masih masuk cash flow." Temannya tertawa. "Kamu sekarang apa-apa dihitung cicilan?" Galih hanya menjawab santai, "Yang penting lancar bayarnya bro. Usaha lancar, kita mau apa juga bisa tertolong karena kredit." Setelah bertransaksi di dealer dan memilih jenisnya, akhirnya motor PCX baru itu terparkir di depan rumah. Galih merasa usahanya benar-benar naik kelas. Tetapi tanpa disadari, struktur keuangannya juga mulai berubah. Dulu, uang usaha digunakan untuk membeli bahan baku, membayar karyawan, membayar sewa, dan membangun cadangan kas. Sekarang sebagian cash flow, bahkan 50% ini cash flow-nya, sudah memiliki fixed obligation atau pengeluaran yang tetap yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan itu berupa cicilan. Setiap bulan uang yang masuk sudah mempunyai banyak tujuan sebelum benar-benar menjadi uang yang bebas. Galih sebenarnya masih mampu membayar. Usahanya rame, omsetnya bagus, dan kewajiban tidak ada masalah. Tetapi masalah keuangan seringkali bukan muncul ketika semuanya sedang baik-baik saja. Masalah muncul ketika income turun sementara kewajiban tetap berjalan. Nah, itu yang sering terjadi di kita, yang sering kita alami ya seperti itu. Galih belum menyadari bahwa semakin banyak cicilan, semakin kecil ruang bernapas keuangannya. Dan kemudian datanglah keputusan yang jauh lebih besar. Apa itu? Kita lanjutkan. Memasuki tahun ketiga, Galih yang selama ini menempati rumah pemberian mertuanya, dia berpikir, ini sudah waktunya aku membuktikan diri. Kalau aku bisa memiliki rumah sendiri, aku akan hadiahkan untuk istriku. Dan dia menemui rumah tipe 72 yang menurutnya cocok untuk keluarganya.
Kalau rumah ini saya ambil KPR, cicilannya memang panjang sih. Tapi kita ringan cicilannya ini, kata Galih. Istrinya pun bertanya, "Mas, ini rumah yang kita tempati juga masih bagus. Apa perlu kita harus cari rumah lagi? Apa yakin kita mampu untuk mencicilnya juga? Kan kamu sudah ada cicilan motor, belum lagi hutang yang untuk usaha itu." Galih membuka catatan keuangannya. "Ya dek, selama omset bakso stabil, cicilan ini masih aman. Apalagi ini bakso kan kita sudah bikin cabang juga. Insya Allah aman lah." Dan akhirnya mereka sepakat untuk mengambil KPR. Kini Galih memiliki beberapa kewajiban sekaligus. Yang pasti hutang modal usaha, terus cicilan motor yang sedang berjalan. Lalu sedikit lagi lunas memang yang cicilan iPhone. Dan sekarang ditambah lagi baru cicilan KPR. Dari sisi aset kondisinya terlihat mengesankan. Dia punya usaha, kendaraan, rumah, dan gadget terbaru. Wah, ini sempurna sih. Nah, kalau orang melihat dari luar, Galih terlihat sukses. Tetapi dalam ilmu keuangan yang harus dilihat bukan hanya aset, melainkan juga liabilitas, ekuitas, debt service ratio, dan cash flow itu sendiri. Rumah memang aset, tetapi KPR juga merupakan kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya. Galih semakin percaya diri. "Lihat, aku dulu cuma jualan bakso kan dek. Sekarang sudah punya rumah, motor, dan iPhone terbaru. Kamu harus bangga juga." Ya, ini tidak lepas dari usaha dagang kita sih. Dia merasa semua keputusan finansialnya berhasil. Namun ada satu pertanyaan yang tidak pernah benar-benar dia tanyakan, yaitu kalau omset berhenti atau menurun atau mengalami hambatan, berapa lama saya masih bisa bertahan? Nah, pertanyaan itu yang belum ada di pikiran mereka. Karena kekayaan bukan hanya soal apa yang terlihat di depan mata. Kekayaan juga soal seberapa kuat seseorang bertahan ketika pemasukan tiba-tiba hilang. Memasuki tahun keempat, cicilan iPhone selesai. Nah, menyisakan 3 cicilan, hutang usaha, motor PCX yang mungkin hampir selesai ini tahun keempat, dan yang terakhir adalah yang masih baru itu cicilan rumah. Dari luar, kehidupan Galih terlihat semakin sukses. Warung baksonya ramai, rumah tipe 72 juga sudah ditempati, Honda PCX terparkir di garasi, dan iPhone terbaru selalu ada menemaninya di genggaman tangannya. Setiap sore antrian pembelian terlihat panjang saat itu. Orang-orang bahkan mulai berkata, "Wah, Galih sekarang sukses ya. Jualan bakso saja bisa punya rumah, kendaraan bagus." Tapi suatu malam Galih duduk sendirian sambil membuka catatan keuangannya. Dia mulai menghitung ulang semuanya. Omset memang besar, tetapi laba bersihnya ternyata kecil. Nah, ini mulai dia sadari karena iklim ekonomi yang mulai tidak stabil ya, sama-sama kita rasakan. Harga barang baku naik, gaji karyawan pun ikut naik. Sewa dan operasional lama-lama meningkat setiap tahunnya. Nah, belum lagi ditambah 3 cicilan itu, KPR, motor, dan hutang usahanya. Dan tidak lama, beberapa bulan, masalah semakin parah ketika pemasok bakso mulai meminta pembayaran lebih cepat karena Galih sudah memiliki beberapa tagihan yang tertunda. Nah, ini kadang memang sering kita alami ya, ketika kita usaha sepertinya kita mengalami growing atau berkembang, tapi ketika kita evaluasi di dalamnya malah ternyata carut marut, bobrok, dan kita baru menyadari itu. Ini yang harus kita antisipasi.
Galih mencoba menutup keuangan cash flow dengan pinjaman baru akhirnya. Karena alurnya sudah mulai tidak sehat, dia mulai mentop up pinjamannya. Nah, ini akhirnya circle ini berulang terus hingga itu membuat dia seperti mengubur dirinya sendiri dalam hutang. Dia akhirnya sadar bahwa selama ini dia menggunakan hutang jangka pendek untuk menopang kebutuhan yang semakin besar. Sementara sebagian keuntungan justru sudah habis untuk membayar gaya hidup. Nah, belum sampai 1 tahun dari peristiwa itu, akhirnya singkat cerita ini, memang panjang kalau diceritakan secara utuh kisah nyata ini, tapi singkat cerita si Galih ini bangkrut total di usaha baksonya. Tidak butuh waktu 1 tahun ketika tanda-tanda itu mulai terjadi. Ini makanya bisa kita petik hikmah sebagai pelajaran. Nah, akhirnya singkat cerita, beberapa bulan kemudian Galih pergi ke Jakarta bukan untuk membuka cabang bakso, tetapi dia mencoba peruntungannya menjadi kurir online. Suatu malam dia berhenti di pinggir jalan setelah mengantar pesanan. Dia melihat pantulan dirinya di kaca minimarket dan tersenyum getir. Dulu aku punya rumah, motor, iPhone, dan usaha ramai. Sekarang aku cuma punya motor pinjeman lagi dan orderan di aplikasi. Dan dari situlah dapat kita ambil pelajaran bahwasanya hutang bukan musuh, tetapi hutang tanpa ruang aman bisa menjadi jebakan, bisa menjadi lubang yang mengubur kita sendiri. Nah, pelajaran yang kedua adalah yang sangat dan sering kita rasakan adalah lifestyle inflation, yaitu ketika penghasilan makin naik, gaya hidup makin naik. Ini yang memang sulit sih kita cegah, tapi setidaknya kita bisa kendalikan. Oke, kalau ini terjadi pada Anda atau teman Anda atau saudara Anda, apa pendapat Anda? Nah, monggo silahkan drop di kolom komentar sambil menyeruput kopi. Tetap masih dalam nuansa kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Merdeka!